kuliah di IAIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan teman-teman, nama saya Samzan Mustafa. Saya adalah dosen pengampu pembelajaran PAI berbasis TK. Berikut ini adalah pemakalah dari mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TK yang akan mempresentasikan makalahnya. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. ضياء منه القمر يستحي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Dewi Arumandani bersama rekan saya Eka Putra Romadona. Di sini kami akan menyampaikan hasil karya kami tentang aplikasi komputer untuk rekayasa video pembelajaran PAI. Oke, nanti kita akan membahas 3 subbab. Subbab yang pertama mengenai pengertian kelebihan dan kekurangan media video dalam pembelajaran PAI. Dan yang kedua, langkah-langkah pembuatan dalam media video pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, aplikasi-aplikasi yang populer dalam rekayasa video atau editing video. Oke kawan, langsung aja saya akan menjelaskan mengenai subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian kelebihan dan kekurangan media video dalam pembelajaran PAI. Dan satu tahap di langkah pembuatan media video pembelajaran PAI, yaitu tahap praproduksi. Oke, kita akan membahas pengertian, kelebihan, dan kekurangan media pembelajaran video. Menurut Sukiman, video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan. Pada hakikatnya, video adalah mengubah ide atau gagasan menjadi gambar dan suara yang mana perekaman dan penayangannya membutuhkan teknologi tertentu. Penerapan media video dalam pembelajaran PAI sangat membantu pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, terutama materi sejarah yang perlu melihat keadaan masa lalu, bagaimana kejadian itu terjadi. Di sini kebanyakan peserta didik kesulitan. Nah, dengan video pembelajaran ini, pembelajaran akan lebih menarik dan efektif untuk peserta didik. Selanjutnya, kelebihan. Pertama, memudahkan siswa dalam mengingat dan memahami materi pembelajaran, karena video ini memuat 2 unsur, gambar dan suara. Yang kedua, ukuran tampilan video fleksibel dan dapat diatur. Bisa diperkecil ataupun diperbesar, disesuaikan dengan jumlahnya audiens.
Yang ketiga, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Dengan pembelajaran video ini, kita bisa memutarnya dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistis. Contohnya materi sejarah tadi, ketika pendidik itu menjelaskan secara tradisional yaitu materi tersebut, peserta didik itu bingung seperti apa sih gambaran sejarah masa lalu itu. Nah, ketika ditampilkan video, oh jadi seperti ini ya. Jadi sini video memberikan gambaran lebih realistis. Yang kelima, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Kejadian masa lalu itu berlangsung secara bertahun-tahun dan berabad-abad. Namun dengan video ini kita mampu menampilkannya dengan realistis dalam waktu singkat. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama untuk membayar pemain, membeli atau menyewa peralatan, dan tenaga pendukung lainnya. Yang kedua, tidak dapat menampilkan gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi di sini kita perlunya pembanding, yang mana itu mendukung kita dalam mengetahui ukuran yang sebenarnya. Contohnya itu bola voli dan bola pingpong. Ketika kita hanya melihat bola voli saja, kita mungkin bisa berpikiran bahwa bola voli itu besarnya seperti bola pingpong. Tapi ketika kita membandingkan bola voli dan bola pingpong, di situ kita tahu, oh ternyata bola voli itu besarnya melebihi dari bola pingpong. Selanjutnya, yang ketiga, membutuhkan alat proyeksi untuk menampilkan gambar. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu langkah pembuatan media video pembelajaran. Ada 3 tahap: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap praproduksi. Ini ada 8 langkah. Jadi di tahap praproduksi ini adalah perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Lanjut ke langkah pertama, yaitu tentukan ide. Ide itu muncul ketika adanya masalah. Nah, dengan adanya masalah, muncullah ide, yang mana ide tersebut untuk memecahkan masalah. Langkah yang kedua yaitu rumusan tujuan. Rumusan mengenai seperti apa yang diharapkan oleh kita. Jadi setelah menonton program atau video yang sudah kita buat, diharapkan siswa benar-benar menguasai kompetensi yang kita harapkan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu lakukan survei. Nah, di sini mengumpulkan informasi dan bahan materi yang dapat mendukung program atau video yang akan kita buat. Yang keempat adalah buat garis besar isi atau outline. Nah, bahan-bahan yang sudah terkumpul dapat mendukung tercapainya tujuan dan disusun dalam bentuk outline atau garis besar. Dengan memperhatikan siapa sasaran kita, bagaimana karakteristik mereka, kemampuan apa yang sudah dan belum dimiliki oleh mereka. Dengan begitu, kita dapat memperkirakan materi apa saja yang perlu dijelaskan secara rinci dan materi apa saja yang cukup dijelaskan secara global. Langkah selanjutnya yaitu buat sinopsis. Sinopsis adalah cerita yang menggambarkan isi secara singkat dan bersifat secara umum. Selanjutnya buat treatment. Treatment adalah pengembangan lebih jauh dari sinopsis yang sudah kita buat. Jadi di sini urutan kejadiannya itu terlihat lebih jelas. Dengan begitu, orang-orang yang membaca treatment sudah mampu membayangkan visualisasinya. Langkah selanjutnya buat storyboard. Nah, storyboard ini terdiri dari 2 unsur, gambar dan suara. Nah, dari gambar ini berupa simbol komunikasi, seperti sketsa, grafis, verbal, atau gabungan semuanya. Dan suara berisi narasi atau dialog. Nah, dengan membuat storyboard, ini membantu kita dalam memvisualisasikan ide.
Nah, tahap terakhir di praproduksi adalah membuat naskah. Tidak jauh berbeda dengan storyboard. Bedanya, urutan penyajian visualisasi maupun audionya sudah pasti dan rinci. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pergunakan gaya bahasa sehari-hari percakapan, bukan gaya bahasa sastra, agar audiens mudah memahami apa yang sudah kita buat. Yang kedua, kalimat harus jelas, singkat, dan informatif. Yang ketiga, pergunakan perbendaharaan kata yang sesuai dengan latar belakang audiens. Jadi ini disesuaikan juga dengan umur mereka juga. Nah, dari hasil akhir tahap ini itu adalah naskah video yang telah disetujui dan dinyatakan kebenarannya sehingga naskah tersebut dapat naik ke produksi. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya kalian akan mendengarkan penjelasan dari Mas Eka Putra Ramadona, yaitu tahap produksi dan tahap pasca produksi, dan subbab terakhir yaitu aplikasi-aplikasi yang populer digunakan pada komputer untuk rekayasa video atau editing video. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dewi Arumnandani yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil karya kami tentang aplikasi komputer untuk rekayasa video pembelajaran PAI. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan Mbak Dewi tadi, bahwa pembelajaran video itu adalah suatu sistem pembelajaran yang memanfaatkan video sebagai alat untuk penyampaian materi, sehingga diharapkan yang namanya tujuan daripada pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, adapun dalam pembuatan video pembelajaran sendiri itu terdapat 3 tahap. Yang pertama sudah dijelaskan Mbak Dewi tadi tentang tahap praproduksi yang urutannya banyak sekali tadi ya. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap produksi dan tahap pasca produksi. Dan satu lagi saya juga akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang populer digunakan pada komputer untuk rekayasa video tersebut atau editing video. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penjelasan saya tentang tahap pembuatan video selanjutnya, yaitu tahap produksi dan tahap pasca produksi. Teman-teman, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu dari pembuatan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Tahap berikutnya, tahap setelah praproduksi, ialah tahap produksi. Pada tahap produksi ini terdapat 6 langkah yang harus dilalui oleh produser video pembelajaran PAI. Yang pertama ialah rembuk naskah, di mana rembuk naskah ini digunakan atau berfungsi sebagai penyama persepsi pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi diharapkan tidak terjadi kesalahan yang fatal. Nah, rembuk naskah sendiri itu dilakukan oleh penulis naskah, ahli materi, serta ahli media. Nah, langkah berikutnya ialah penentuan tim produksi. Tim produksi sendiri itu ialah sekumpulan orang yang mempunyai profesi dan keahlian berbeda, tetapi setelah disatukan menjadi satu tim yang kompak sehingga menghasilkan sebuah karya yang berbeda. Nah, ketika tim produksi sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah casting atau pencarian pemain. Nah, pemain-pemain yang di cast atau dicari itu adalah pemain yang sesuai dengan naskah atau rencana awal daripada video pembelajaran tersebut. Kemudian langkah berikutnya setelah menemukan para pemain ialah pencarian lokasi, di mana lokasi ini juga disesuaikan dengan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah pencarian lokasi itu ditentukan, dalam arti
lokasinya sudah ditemukan, langkah berikutnya ialah crew meeting. Intinya crew meeting ini adalah mencari tahu sejauh mana sih kesiapan para tim, atau sejauh mana sih mereka sudah mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pengambilan gambar. Nah, setelah semua tahap-tahap sebelumnya itu telah terlewati, maka langkah berikutnya itu ialah pengambilan gambar. Nah, ini di tahap pengambilan gambar ini itu adalah tahap utama dalam proses produksi. Setelah tahap produksi itu masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu tahap pasca produksi, di mana tahap pasca produksi sendiri itu memiliki 6 langkah. Yang pertama ialah editing, yaitu penggabungan dan pemilihan gambar. Editing di sini itu dimaksudkan untuk merangkai gambar dengan gambar dan suara dengan gambar, ataupun suara dengan suara menjadi satu rangkaian yang